adik-adik, kembali lagi kita akan ibadah secara online. Kami dari GKP Palangon, kakak di sini tidak sendiri, kakak sendiri ditemani oleh Karian, ada Kak Christine, ada Kak Intan, dan ada Kak Stella, dan kakak sendiri Kak Pepen. Baik adik, kita akan mulai ibadah kita angkat pujian mengatakan Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kembali, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya baik adik-adik, mari kita angkat pujian kembali yang mengatakan I want to be your friend. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu secara online, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu, Engkau telah memberkati kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan, meski secara online. Berkatilah kami, guru sekolah minggu yang mengajar, dan anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, memuji, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan dapat menjadi kekuatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik, masih semangat? Kembali kita angkat pujian mengatakan dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian melalui pujian yang mengatakan firman-Mu kita bagi kami. Adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Gere Sihia. Adik-adik boleh panggil kakak Gere. Pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, berdoa. Ikutin kakak ya. Bapa di surga, pada saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami mau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati Kak Gere, berkati kami juga agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kakak ingin menyapa adik-adik di rumah. Shalom. Kakak akan membacakan ayat pada hari ini yang terambil dari Markus pasal 12 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-44. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik di rumah. Adik-adik dengerin ya.
Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Adik-adik, hari ini judul ceritanya ialah persembahan seorang janda miskin. Sebelum kakak bercerita tentang seorang janda miskin yang baik hati, kakak akan ceritakan tentang seorang yang kaya raya. Dia memiliki banyak uang, dia memiliki banyak rumah, dia memiliki banyak pembantu, dia memiliki lahan tanah yang sangat luas. Namun, dia tidak suka berbagi. Sekalipun ia berbagi supaya orang memuji dia dan memuja-muja dia. Serta mengatakan, "Oh, dia sangat kaya." Tentu saja ini tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu mau ya adik-adiknya supaya kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang suka berbagi walaupun kita tidak memiliki apa-apa. Sekalipun kita berkekurangan, kita boleh memakai apapun yang ada pada diri kita untuk menolong orang lain ketika orang tersebut sedang berkesusahan. Jadi, bagaimana persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Kakak punya cerita. Seperti yang telah kakak bacakan dari firman Tuhan tadi. Ada seorang janda, adik-adik. Janda itu adalah seorang ibu-ibu yang tidak memiliki suami dan dia sudah tua dan tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak mampu bekerja untuk dirinya sendiri. Dia hanya memohon belas kasihan orang untuk makan. Itulah janda yang ada di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, janda ini datang ke Bait Allah. Kalau saat ini Bait Allah itu adalah rumah Tuhan atau gereja. Jadi dia datang membawa 2 peser. 2 peser itu adalah nilai yang sangat kecil. Kalau sekarang hanya sekitar 100 rupiah atau 200 rupiah. Tetapi ya, dia mau memberikannya. Dia hanya memiliki 2 peser dan dia mau memberikannya untuk Tuhan untuk mengucap syukur kepadanya. Adik-adik, sungguh luar biasa hati nenek ini. Walaupun dia tidak memiliki apa-apa, tetapi dia mau memberi. Ketika Tuhan Yesus melihatnya, dia memanggil murid-muridnya. "Hai murid-muridku, kalian kesini. Coba lihat nenek itu. Dia hanya memiliki 2 peser, nilai yang sangat kecil. Tetapi dia mau mempersembahkannya untuk Tuhan. Itu jauh lebih berharga di mata Tuhan dibanding dengan orang kaya yang memberikannya, tetapi hanya untuk kemuliaan dirinya. Hanya untuk memuji-muji dirinya. Hanya untuk membanggakan dirinya bahwa dia adalah orang kaya. Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya sama seperti nenek yang tadi, nenek yang miskin tadi, memberi walaupun dia berkekurangan. Adik-adik, memberi itu adalah suatu gambaran, suatu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu memberi kasihnya kepada kakak dan kepada adik-adik semuanya. Adik-adik, ada seorang anak kecil namanya Doni. Umurnya mungkin seumuran dengan kalian, masih kecil. Orang tuanya bekerja sebagai tukang roti. Mereka memiliki toko roti. Dan tiap hari mereka ada pengunjung dan mereka banyak penghasilannya. Biasanya ada nenek-nenek yang datang meminta belas kasihan mereka. Terus Doni yang melihat nenek tersebut meminta izin kepada bapak dan ibunya
untuk memberikan roti kepada nenek tersebut untuk dibawa pulang. Itu biasa dilakukan oleh si Doni setiap kali nenek itu datang. Sayang, ketika pandemi COVID-19, Doni nggak bisa lagi memberikannya. Mereka sudah jatuh miskin. Mereka juga udah nggak bisa memberikan apa-apa lagi. Uang mereka juga udah berkekurangan sekarang. Tetapi Doni berpikir, oh, saya masih punya tabungan. Walaupun kami miskin, tetapi kami masih bisa makan. Tabunganku ini akan saya berikan kepada nenek tersebut untuk membantu nenek tersebut. Jadi Doni membuka celengannya dan membeli sembako untuk nenek tersebut. Sembakonya diberikan kepada nenek tersebut sehingga nenek tersebut terbantu. Adik-adik, dari dalam Alkitab yang kakak ceritakan, Tuhan mau supaya kita seperti nenek yang sudah tua, yang tidak memiliki apa-apa, tetapi mau memberikan persembahan. Tadi juga kakak bercerita tentang Doni, seorang anak kecil yang mau membantu nenek-nenek. Dia memberikan tabungannya untuk membantu nenek tersebut. Nah, adik-adik, kakak dan juga adik-adik adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan dari dosa. Tuhan mau kalau kita menjadi anak-anak yang bertumbuh, menjadi anak-anak yang suka memberi, yang suka peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Mau itu teman, mau itu orang tua, maupun orang yang miskin, kita mau membantu mereka. Kita boleh berbagi dengan apa yang ada pada diri kita. Tidak harus banyak. Kita tak perlu memiliki banyak uang untuk bisa membantu orang. Kita tak perlu harus banyak harta baru bisa membantu orang. Saat ini kita juga boleh membantu orang-orang di sekitar kita. Mungkin adik-adik punya jajan atau punya tabungan. Adik-adik boleh membantu orang lain, namun harus seizin orang tua dulu. Nah, adik-adik, Tuhan mau kalau kita tumbuh menjadi orang yang suka memberi. Sudah miskin dan juga seperti Doni yang suka memberi, yang suka menolong orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah belajar firman-Mu seperti seorang nenek yang miskin yang tidak memiliki uang, yang mau memberikan persembahannya kepada Tuhan. Kami juga telah mendengarkan cerita si Doni yang mau membantu nenek yang berkekurangan. Tuhan, ajarkan kami untuk memberi dalam kekurangan kami. Biarlah kami boleh berbagi kepada orang-orang di sekitar kami, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kami dan mau mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, berkati Kak Gere, berkati adik-adik yang ada di rumah saat ini, berkati orang tua mereka. Biarlah kami boleh belajar bersama-sama, peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Biarlah semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebagai respon firman Tuhan, kita angkat pujian-pujian yang mengatakan kacida dengan ngiring Yesus. Cinta
syukur kita sambil diiringi dengan kita memuji Tuhan, jangan lelah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan memuji Tuhan melalui pujian yang mengatakan ada Anak sekolah minggu. Yes.